لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqullah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu bersilaturahim berjamaah salat Maghrib ini, kemudian dilanjutkan dengan sama-sama untuk menggali ilmu dari Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan khususnya dalam rangka mengisi potensi kita untuk ilmu yang akan kita jadikan bekal untuk beribadah dengan bagus. Jadi ibadah itu kalau didasari dengan ilmu, insya Allah akan lebih bagus daripada ibadah yang tidak didasari dengan ilmu. Karena itu mencari ilmu adalah sangat penting sekali bagi kita. Jamaah Maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah juga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas dalam kondisi yang prima, yang maksimal. Baiklah, pada malam hari ini kami akan membawakan sebuah tema. Temanya adalah jadilah pembela Islam. Kelihatannya serem, tapi tidak seserem apa yang kami sampaikan. Kita akan menggali secara ilmiah saja, tidak cara yang lain. Berdasarkan Al-Quran maupun sunnah yang ada. Kenapa kita kok harus menjadi pembela Islam? Apakah Allah itu lemah sehingga agamanya perlu dibela? Apakah Allah tidak mampu membela agamanya sendiri? Itu semuanya tidak penting. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha segala-galanya. Saya kira tidak perlu kita bela pun juga sudah mampu untuk menjaga agamanya. Tetapi perlu diketahui bahwa kita yang perlu membela agama Allah. Jadi bukan Allah yang memerlukan kita bela, tetapi sebenarnya kita yang perlu membela agama Allah. Kenapa? Karena memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita membela agama Allah itu ada perintahnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 7-8. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansharullahi kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man anshari ilallah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah wa amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifatun fa ayyatna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin.
ayat ini menunjukkan bahwa membela agama Allah ternyata ada perintah. Sebagaimana Isa pernah menanyakan kepada pengikut setianya. Dalam firman itu, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, kunu jadilah ansarullah, pembela-pembela Allah, pembela-pembela agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, sebagaimana Isa berkata kepada pengikut setianya, al-hawariyin, man ansari Allah, siapa yang akan membelaku terhadap Allah. Qala al-hawariyun, kemudian pembela itu umat Isa yang setia itu berkata, nahnu ansarullah, kamilah yang membela agama Allah. Jadi pada intinya ayat ini memberikan satu penjelasan pada kita bahwa membela agama Allah itu ada perintah. Kapan nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua, dalam firman Allah yang lain surat Al-Imran ayat 52, falamma ahsa Isa minhumul kufra qala man ansori ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billahi wasyhad bi anna muslimun. Artinya tatkala Isa mengetahui dari sebagian golongan mereka ada yang kafir. Qala man ansori Allah. Kemudian Isa berkata kepada mereka, siapa yang akan membantu saya untuk Allah, untuk agama Allah. Kemudian al-hawariyun, pengikut setia daripada Isa itu, nahnu ansarullah, mereka berkata, kamilah yang membela agama Allah. Kemudian mereka beriman, kami beriman pada Allah dan saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri atau orang Islam kalau sekarang istilahnya begitu. Nah, ini dua ayat ini yang memberikan satu pedoman kepada kita bahwa kita ini benar-benar diperintah untuk membela agama Allah. Kemudian yang kedua, kenapa kita membela agama? Agar menjadi jelas siapa yang membela agama Allah dan siapa yang tidak. Jadi kalau agama Allah itu dihina, dinista, dicaci, kemudian dirusak, nanti biar jelas siapa yang membela dan siapa yang tidak. Ini berdasarkan firman Allah, laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ila akhir ayat, yang terakhir wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Jadi intinya pada ayat yang agak terakhir itu ya, jadi ini wa liya'lamallahu man yansuruhu. Untuk diketahui, jadi Allah biar mengetahui siapa yang membelanya, membela agamanya dan membela Rasulnya. Padahal Tuhan tidak bisa dilihat. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Jadi biar jelas, kalau ada agama kita ini dihina, dicaci, diinjak-injak ayatnya, Al-Qur'annya, kira-kira siapa yang membela? Atau siapa yang tidak membela? Yang ketiga, agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Apalagi pada saat kita membutuhkan pertolongan. Ini berdasar firman Allah dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman,
Jika kamu membela agama Allah, maka Allah akan membela kamu. Maka Allah akan menolong kamu. Jadi kalau kamu mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi jelas. Jadi kenapa kita perlu membela Allah? Ini kalau kita membela Allah, kita dapat juga pembelaan dari Allah. Kalau kita menolong agama Allah, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi itu kepentingannya. Jadi bukan Allah meminta. Tetapi memang ada kepentingan-kepentingan dari kita pada saat kita membela agama Allah. Jamaah Maghrib rahimahullah. Kemudian ayat yang kedua dari itu adalah surat Al-Ankabut ayat 25. Wa antum bimu'jizina bil ardi wala bisama wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita ini sebenarnya lemah dalam kehidupan dunia ini. Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan tidak ada bagi kamu pelindung dan penolong kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang melindungi kita, tidak ada yang menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu supaya kita mendapatkan pertolongan, kita harus menolong agama Allah. Baiklah. Terus bagaimana kita cara membela agama Allah? Apa harus mendirikan front pembela Islam seperti yang sekarang sedang dibredel, ya. Tidak bisa aktif, pemimpinnya juga di penjara. Itu diantaranya. Secara fisik begitu. Karena memang untuk melakukan pencegahan kemungkaran itu sebenarnya yang pertama itu adalah harus dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Rasulullah sudah memberikan resep, man ra'a minkum munkaron fal yughayyir biyadi. Jadi dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Jadi dia harus menghimpun kekuatan. Kalau agama kita dirusak, dihina, dinistakan, dilecehkan, maka kita harus menghimpun kekuatan untuk membelanya. Itu sebenarnya begitu. Apakah namanya terserah. Tetapi mari kita pelajari apa yang harus kita lakukan dalam pembelaan agama Allah itu. Pertama, yaitu dengan istiqomah beribadah kepada Allah. Jadi kita tidak dikatakan membela agama Allah, sedangkan kita tidak pernah beribadah kepada Allah. Karena Islam mensyariatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi melaksanakan salah satu syariat Islam, yaitu yang berupa ibadah kepada Allah. Itu juga salah satu bentuk dari membela agama Allah. Karena memang manusia diciptakan Allah di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini sudah terkenal, sudah sering kita dengar. Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ini. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah, kita ini tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam melaksanakan agama Allah. Ini yang pertama. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata adalah untuk Allah yang menguasai alam.
misi ibadah sebenarnya adalah untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kita ibadah kepada Allah itu apa sebenarnya misi kita? Sehingga apa yang harus kita lakukan? Maka disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sebenarnya misi ibadah kita. Sehingga setiap selesai sholat kita selalu mengucapkan doa ini. Yang dikenal katanya doa sapu jagat. Jadi kita minta kepada Allah, Rabbana atina, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di dalam kehidupan akhirat. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka. Nah, ini misi kita di dalam melaksanakan ibadah. Jamaah maghrib rahimahullah. Kemudian yang kedua, cara membela Allah itu kita harus selalu bergerak untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini selalu bergandengan di berbagai ayat. Tidak pernah terpisah. Kenapa? Karena amar ma'ruf ini harus digandengi, harus diikuti dengan nahi munkar. Tanpa itu sia-sia. Tidak ada artinya. Nah, kita kalau ingin membela agama Allah, ini diantaranya kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga akan tercipta perbaikan-perbaikan bagi orang-orang yang ingin merusak agama Allah. Dan kita beruntung sebagai manusia itu diciptakan Allah sebagai umat yang terbaik. Jadi kita umat Islam ini, kita yang beragama Islam ini adalah satu umat yang terbaik. Surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai umat yang terbaik, itu harus melakukan gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat 104, yang terkenal ini adalah di dalam ayat yang sering kita baca, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada sebagian dari kamu umat segolongan yang menyeru kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan demikian. Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Ini ada lam takkid. Sungguh kalian harus beramar ma'ruf, memerintah yang ma'ruf. Wa la tanhawunna 'anil munkar, dan sungguh kalian harus mencegah dari yang mungkar. Kalau tidak, apa yang terjadi? Aula yusallitannallahu alaikum syirarakum. Kalau kamu tidak mau melakukan itu, maka kamu akan dikuasai, akan dipimpin, akan dibimbing oleh orang-orang yang jahat. Nah, ini resikonya kalau kita tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Fala yasumunakum su'al azab. Dan mereka selalu membimbing kita untuk mendapatkan azab dari Allah. Tumayatu khiyarakum fala yustajabu lakum. Kemudian karena
tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, dari ulama juga tidak ada, dari mana, maka orang-orang yang terbaik, para ulama, para kiai, berdoa tidak dikabulkan. Ada resikonya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini sangat perlu kita gerakkan dalam rangka membela agama Allah. Dalam rangka untuk supaya agama Allah tetap ya'lu wala yu'la alaih. Karena itu tidak salah kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan satu gerakan organisasi Muhammadiyah yang memang tujuannya adalah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Ini. Yang ketiga, menghindar dari sifat dan perilaku munafik dan tidak berkawan dengan kaum munafik. Nah, ini. Jamaah Maghrib rahimakumullah, pada saat agama kita ini dihina, diremehkan, maka kita jangan menjadi orang yang munafik. Kenapa? Kalau internal kita ada yang munafik, ini akan dibuat alat oleh orang-orang yang ingin menghancurkan agama Allah ini dari dalam. Ini lebih parah lagi. Tapi kalau orang di luar munafik, tetapi kalau ada di antara kita umat Islam yang berlaku munafik, maka akan dimanfaatkan sebaik-baiknya sepenuhnya oleh golongan-golongan yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Sehingga istilah orang Jawa nabok nyilih tangan. Jadi ngeplak orang tapi gak tangane dewe, tangane wong bukan ngeplak. Nah, ini satu alat yang sangat baik bagi mereka yang ingin menghancurkan Islam dari dalam orang Islam itu sendiri. Nah, harus kita tahu bahwa orang munafik itu akan selalu menghancurkan kita. Di dalam ayat itu disebutkan, alam taro ilal ladzina yat'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut. Apakah kamu mengetahui kepada orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu, yuriduna ayataha kamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Padahal waqad umiru an yakfuru bihi. Padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari taghut sebenarnya. Tapi malah dia percaya kepada taghut, melakukan kegiatan berdasarkan hukum-hukum yang dibuat oleh taghut. Nah, inilah sifat orang munafik. Dia mengatakan saya beriman pada Allah, saya beriman pada kitab-kitabnya. Tetapi dalam melaksanakan kegiatan, dia tidak berpedoman pada kitab yang dia imani itu, tapi dia justru beralih kepada pedoman-pedoman taghut, yaitu setan. Pemimpin-pemimpin yang menyeleweng dari agama Islam. Kemudian sifat orang munafik, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudu anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang munafik, ta'alu ila ma anzalallah. Mari
kita untuk berpedoman kepada apa yang diturunkan Allah. Yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Tapi apa yang kita lihat? Mereka itu adalah membawa kita untuk menjauh dari itu sejauh-jauhnya. Jadi kalau kita berkawan dengan orang lain, itu risikonya. Kita akan diajak mereka untuk menjauh sejauh-jauhnya dari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, yaitu berupa kitab Allah, Al-Quran, yang menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, ini. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 62 Allah juga menyatakan fa kaifa idza asabtum musibatun bima qaddamat aydihim tsumma ja'uka yakrifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Orang munafik itu kalau ditimpa musibah maka dia akan mengingkari Allah. Ini sifat-sifat Allah. Maka kita jangan sampai berkawan dengan itu. Kalau kita sampai berkawan dengan itu, apalagi kita sampai betul-betul mengikuti jejaknya, maka kita akan dijauhkan dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita tidak membela agama Allah. Orang munafik itu adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan azab yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alimah. Berilah kabar kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka adalah azab yang pedih, azab yang dahsyat. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 150, innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Semuanya akan dikumpul ke sana. Nah, maukah kita akan ke sana? Nah, supaya tidak ke sana, mari kita menolong agama Allah. Nah, dan ini ayat juga begitu yang menjelaskan kepada kita kalau kita tidak mau menghindar dari sifat-sifat kemunafikan, maka kita akan mendapatkan satu balasan yang lebih hina. Mathubatan indallah. Kemudian akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah. Mala'anallahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qirdata wal qanazira wa abadat tauhid. Ulaika syarrul makanan wa adallu an sawa'i sabil. Jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian yang keempat, jangan memilih pemimpin dan pelindung dari musuh-musuh Allah. Baik itu dari kaum Yahudi, Nasrani maupun musuh-musuh Allah yang lain. Nah, ini biasanya kalau waktu pemilu itu, walaupun bukan orang Islam, kampanyenya bagaimana nanti. Padahal kita sebagai umat sudah jelas. Ada petunjuk-petunjuk bagaimana cara memilih pemimpin. Dalam surat Al-Maidah juga banyak disebutkan. Ya. Maka diantaranya surat Al-Baqarah 120, kenapa kita tidak boleh memilih pelindung pemimpin dari orang-orang atau yang menjadi musuh Allah, dari orang Nasrani, Yahudi, tidak boleh. Kenapa? Karena di sini walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Kapanpun walan lan itu lan ta'rif. Tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kalau kita menjadi orang Islam yang baik. Mengesahkan Allah, menjalankan syariat Allah yang sempurna, itu udah rela. Sehingga hatta tatabi'a milatahum, sehingga kita akan dibawa untuk menuju kepada
ilah mereka, kepercayaan mereka, Tuhan mereka. Ini baru-baru ini ada ya, yang share di WA, ya. Ada orang jualan buku-buku Kristen di tempatnya orang-orang di masjid. Nah, itu ada. Nah, ini ada salah satu cara dari mereka mencari orang-orang Islam yang lemah untuk mengikuti. Maka kita harus hati-hati. Anak-anak kita harus kita jaga betul. Supaya tidak tertarik dengan mereka. Sebab bagaimanapun orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela. Kita ini menjadi orang Islam yang baik. Artinya apa? Memilih pemimpin yang Islam, yang taat. Kemudian menjadi orang Islam yang baik, ya, menjalankan syariat salaf kafah juga tidak boleh. Nah, ini satu hal yang harus kita jaga. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 51, ya, ini yang dulu menjadi heboh ya, pada saat Ahok, ya, peristiwanya Ahok. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ba'dhum auliya ba'din wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu mengambil pemimpin dari orang Yahudi dan Nasrani. Ini jelas, nasnya jelas. Petunjuk Al-Quran ini jelas. Jangan sekali-kali kamu mengambil, menjadikan pemimpinmu dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebab sebagian dari mereka itu selalu melindungi sebagian yang lain. Katanya kuat. Katanya kuat. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kamu, kata Allah, yang memilih pemimpin dari golongan mereka, maka kamu berarti dari golongan mereka. Nah, ini. Jadi kalau kita ini memilih pemimpin dari golongan Yahudi dan Nasrani, berarti kita ini juga termasuk golongan mereka. Sudah bukan Islam lagi. Dan itu kata Allah dalam akhir ayat ini, innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, berarti kita ini orang yang zalim. Zalim itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an juga disebut juga musyrik. Keluar dari berserikat dengan selain Allah yang dianggap kuasanya sama dengan Allah. Kemudian dalam Al-Maidah 57, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina taqadu dinakum huzwan wa laiba. Janganlah kamu mencari pemimpin, mengambil pemimpin, memilih pemimpin dari orang-orang yang membuat agama kita ini sebagai permainan. Main-main. Baik itu dari golongan utul kitab itu, jadi ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Jadi yang disebut di sini adalah Yahudi. Ya. Ini betul-betul larangan bagi kita. Kalau kita ingin membela agama Allah, maka jangan sekali-kali memilih pemimpin dari golongan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kelima, kita selalu mengikuti petunjuk Allah. Dan jangan pernah berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Toha ayat 123 sampai 26. Wa man ittaba'a hudaya fala khaufun fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna panasita bakadzalikal yauma tunja.
Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, hidayah, petunjuk cahaya, artinya ini Allah yang berbicara. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat. Baman aradu an dzikri fa innahu lahu ma'isatan dongka. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, fa innalahu, maka sesungguhnya bagi dia ma'isatan dongka, akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuru yaumil qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan kelompok orang-orang yang buta. Sehingga pada saat itu mereka berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Mereka berkata, ya Tuhan, kenapa kami kau kumpulkan dengan orang-orang yang buta? Padahal waktu saya di dunia itu melihat, mata saya jelas, ada anak cantik tahu, yang perempuan ada pria yang ganteng tahu, ada uang bisa membedakan, ini uang 100.000, ini uang 1.000. Tapi kenapa saya sekarang dikumpulkan di dalam kelompok orang-orang buta? Maka jawaban Allah gimana? Qala, Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, karena kamu pada saat di dunia datang ayat-ayatku, kamu lupakan. Kamu tidak mau mengikuti. Maka dalikal yaumatu syak, maka pada hari ini kamu dilupakan. Nah ini, jadi itu risikonya. Kemudian yang keenam, berjihad jalan Allah untuk menegakkan Islam kafah. Ini jihad. Sekarang di sisi inilah yang harus dilakukan sebenarnya dengan kekuatan tadi. Sehingga ada yang membentuk front pembela Islam, ada yang membentuk kelompok lain. Karena kita harus berjihad, berjuang. Bagaimana supaya Islam ini tegak, syariat Islam tegak, syariat Islam dilaksanakan oleh umat Islam secara kafah, tidak sebagian-sebagian. Wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu, wahai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Ya. Jadi berjuang untuk menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, secara kafah, itu adalah penting. Dan ini yang memang berat bagi kita. Tidak semuanya mampu begitu. Maka kalau ada yang bertindak seperti itu, kita bersyukur. Harus kita berjuang dengan harta dan jiwa kita untuk membela Islam. Dalam rangka apa? Untuk tegaknya Islam, syariat Islam. Agar Islam itu betul-betul menjadi agama yang ya'lu wala yu'la alaih. Agama yang tinggi dan tidak ada yang tinggi kecuali Islam. Nah, ini. Yang ketujuh, hendaknya kita bertakwa pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, ini ayatnya sudah sering kita dengar. Untuk supaya kita menjadi orang yang bertakwa yang sebenarnya, maka kita tetap harus dalam Islam. Kalau kita keluar dari Islam, sudah tidak akan bisa menjadi manusia yang bertakwa. Sehingga di akhir ayat disebutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah maghrib rahimakumullah. Itulah perlunya kita membela Islam. Dan apa yang harus kita bela? Ada hadis ya, yang mengatakan demikian. Hadis ini dari Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda,
idza aslamal abdu fakasuna islamuhu. Apabila seorang hamba masuk Islam dan Islamnya itu menjadi baik, yukafirullahu anhu, Allah akan menghapuskan jarinya. Apa yang dihapus? Seluruh perbuatan keburukan yang telah dilakukan. Nah, ini keuntungan kita membela Islam. Jadi kalau ada orang Islam, kemudian cara berislamnya baik, menjalankan syariat Islam secara komplit, secara kafah, jaminannya kata Rasul, yukafirullahu anhu, akan dihapuskan dari dia apa yang telah diperbuat dari keburukan-keburukan itu. Yang pertama. Kemudian wa kana ba'du al-qisas. Dan setelah itu Allah juga akan membalas. Apa yang dibalas? Al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Kebaikan yang dilakukan di dalam Islam itu Allah akan membalas dengan balasan minimal 10, maksimal sampai 700 kali. Nah, sebaliknya, wasyai'atu bimithliha. Dan keburukannya hanya dibalas sepadan. Tidak dilipatkan. Jadi kalau dia berbuat kemungkaran sekali, ya sekali itu. Tetapi kalau kita berbuat baik, dilipatkan balasan kita sampai dengan 700 kali. Nah, itu rahmat Allah pada kita. Kalau kita mau Islam dengan baik. Bahkan kalau kita mau minta ampun, kesalahan itu akan diampuni, akan dimaafkan. Nah, maka marilah kita sebagai umat Islam, jadilah Islam yang sebaik-baiknya. Marilah kita jalankan seluruh syariat Islam, itu adalah salah satu cara kita membela Islam. Kalau kita tidak mau berjuang, ya ini, apa yang kita lakukan dari 6, selain yang berjihad itu adalah satu keharusan yang harus kita lakukan apabila kita ingin dikatakan sebagai pembela Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.